Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bupena untuk SD Akademi kelas 4 ya, yang mana kita masih di jilid 4C, tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Dan untuk soal ayo berlatih di tema 7 subtema 3 mulai dari pendamping pembelajaran 1 sampai dengan pendamping pembelajaran 6 sudah kita bahas ya. Kemudian di akhir pendamping pembelajaran 6 ya, setelah ayo berlatih di sini ada soal penugasan ya Adik-adik ya. Sebelum kita ke latihan soal tema 7 subtema 3 ya. Ini ada soal penugasan. Yuk mari kita bahas bersama-sama ya. Bacalah teks berikut lalu kerjakan soal-soalnya di buku tugasmu. Ini di halaman 159 ya. Oke, kita baca bersama-sama ya, sambil kita pahami ya apa dari isi teks yang ada di sini. Judulnya adalah Merajut Keragaman di Kampung Pancasila. Oke, saya lipat aja adik-adik biar lebih mudah. Oke. Kampung Pancasila adalah sebuah julukan yang diberikan oleh masyarakat seiring dengan suasana harmoni dan sikap toleransi beragama yang dilakukan warga Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ya, ini ada di Kabupaten Lamongan ya, tepatnya di Jawa Timur. Nama desanya adalah Desa Balun. Desa Balun yang jaraknya dekat dari pusat kota ini merupakan salah satu desa tua yang memiliki berbagai nilai sejarah, termasuk tentang penyebaran Islam oleh para santri murid Wali Songo dan masih terkait dengan sejarah hari jadi kota Lamongan. Itu ya paragraf pertama ya. Selanjutnya kita ke paragraf berikutnya, paragraf kedua. Oke. Harmoni kerukunan antar umat beragama di Desa Balun sudah ada sejak lama dan terus terpelihara hingga saat ini. Kepala Desa Balun, Sudarjo mengatakan pada tahun 1900-an saat gencarnya penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, Desa Balun menjadi percontohan untuk pelaksanaan program pemerintah itu. Sejak saat itulah Desa Balun dikenal dengan julukan Kampung Pancasila. Saat ini penduduk Desa Balun tercatat terdiri atas 3.780 pemeluk Islam, 688 beragama Kristen, dan 282 penganut Hindu. Nah, sekarang kita ke paragraf berikutnya ya, paragraf ketiga. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Balun tidak tinggal secara berkelompok berdasarkan agama ya. Jadi mereka tidak berkelompok berdasarkan agama tetapi bercampur menjadi satu. Jadi tidak memisahkan yang Islam kumpul dengan Islam, Kristen dengan Kristen tidak, tetapi bercampur ya. Di Desa Balun, 3 agama yang berkembang yaitu Islam, Kristen, dan Hindu memiliki tempat ibadah yang saling berdekatan satu sama lain. Meskipun tempat ibadah berada dalam satu area, tetapi warga Balun saling menghargai agama yang dianut setiap warga. Kerukunan tidak hanya tergambar dalam bangunan rumah ibadah yang bertetangga. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat seperti kerja bakti dan peringatan Hari Besar Nasional juga dilakukan bersama tanpa membedakan aliran kepercayaan ya. Oke, kemudian kita ke paragraf terakhir. Warga Desa Balun
yang merasakan nyamannya hidup dengan kerukunan antar umat beragama pun berusaha menjaga kedamaian tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan yang dideklarasikan pada tanggal 17 Juni 1998 antar warga di Desa Balun. Ya, jadi mereka deklarasi ya, yaitu tanggal 17 Juni 1998 ya. Kesepakatan ini bertujuan agar seluruh warga Desa Balun mampu menjaga dan mengembangkan kerukunan serta toleransi antar umat beragama ya. Oke, sumbernya dari http://goodnewsfromindonesia.id ya, tahun 2015 ya, merajut keragaman di Kampung Pancasila ya. Oke, langsung saja ya, kita mulai ke soal yang pertama. Carilah kata-kata sulit pada teks di atas dan carilah artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Oke, kata-kata sulit di sini sudah kita cari ya, ada beberapa ya. Ada kata harmoni ya. Ini harmoni itu artinya apa? Oke, kita garis bawah ya. Harmoni. Kemudian ada lagi kata toleransi ya. Mana kata toleransi? Coba kita cek di sini. Toleransi ya, ini ya. Kemudian ada lagi kata umat ya. Umat ya. Coba kita cari mana ada kata ini, antar umat lah, ini umat. Kemudian lagi ada kata santri. Nah, ini ya, ada kata santri di sini. Kemudian ada lagi kata kerukunan. Nah, mana itu kerukunan? Oke, jadi kata-kata yang terakhir adalah kerukunan. Nah, coba kita lihat di sini untuk kata kerukunan lah, ini ya, ada di paragraf terakhir ya. Jadi menurut saya kata-kata sulitnya ini ada 5 ya. Mungkin kalau adik-adik semua ada kata-kata yang sulit lagi boleh ditambahkan ya. Jadi apa itu yang belum diketahui, nah bisa dituliskan, kemudian nanti dicari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi carilah kata-kata sulit pada teks di atas dan carilah artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI untuk nomor 1 lah. Ini menurut saya ada 5 ya. Harmoni, toleransi, santri, kemudian ada umat dan juga kerukunan. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya ke-5 kata sulit tersebut dan sekaligus sudah saya artikan. Yang pertama ada harmoni. Harmoni itu artinya adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat, keselarasan atau keserasian ya. Kemudian yang kedua ada kata toleransi. Toleransi itu artinya adalah sifat atau sikap toleran ya, itu namanya toleransi. Kemudian ada kata umat. Umat itu artinya adalah para penganut suatu agama, itu disebut umat. Selanjutnya ada santri. Santri adalah orang yang mendalami agama Islam, itu disebut santri. Kemudian yang terakhir ada kata kerukunan. Ya, kerukunan itu adalah perihal hidup rukun. Nah, itu namanya kerukunan ya. Oke, jadi ini ada 5 kata sulit menurut saya dan sudah saya tuliskan artinya juga ya. Ini saya ambil dari KBBI. Selanjutnya ke soal nomor 2 ya. Ini ada 4 buah soal ya di sini. Mengapa Desa Balun dijuluki sebagai Kampung Pancasila? Oke, untuk yang nomor 2 ya. Karena adanya harmoni kerukunan antar umat beragama yang terus terpelihara ini ya, maka Desa Balun disebut sebagai Kampung Pancasila. Lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3. Menurutmu apa yang dimaksud dengan sikap toleransi? Nah, sikap toleransi itu apa? Nah, di sini ya. Sikap toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta kerukunan. Itu yang dimaksud dengan sikap toleransi. Dan yang terakhir ya, yang nomor 4, tuliskan 3 kegiatan yang menunjukkan sikap toleransi di lingkungan sekolahmu ya. Toleransi di lingkungan sekolah.
Oke, di sini sudah saya tuliskan 3. Yang pertama ya, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang kedua, menaati peraturan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan suku ataupun agama. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang menunjukkan sikap toleransi di lingkungan sekolah. Mungkin bisa di pause terlebih dahulu ya adik-adik, kalau terlalu cepat saya menjelaskannya. Oke, sudah ya. Jadi untuk penugasan di halaman 159 sudah kita bahas ya. Jadi nanti kita akan melanjutkan di video berikutnya latihan soal tema 7 subtema 3 ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ya pembahasan soal ini. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bupena kelas 4 ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.